Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelum memperkenalkan diri, saya Ridho Ramadhanu dengan NIM 2430911090. Saya William Berdan sendiri dengan NIM 243076111093. Saya Raditya Sela dari NIM 2430861089. Dengan saya Widya Manurung 2433076110. Di sini saya akan menjelaskan isi tentang jurnal kami. Pertama-tama, Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit di dunia dengan kontribusi yang signifikan terhadap pasar minyak nabati global. Namun, pertumbuhan industri ini seringkali tidak diimbangi dengan pemanfaatan lahan yang sesuai, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas serta kerusakan lingkungan seperti degradasi tanah, erosi, dan penurunan kualitas air. Oleh karena itu, evaluasi kesesuaian lahan menjadi sangat penting dalam perencanaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kajian ini disusun berdasarkan sintetis 30 jurnal ilmiah yang membahas berbagai karakteristik lahan, tanah, serta evaluasi kesesuaian lahan pada beragam tipe ekosistem kebun sawit, baik di lahan datar, lahan miring, pasang surut, maupun gambut. Baiklah, jadi kajian ini didasarkan pada analisis 30 jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan antara tahun 2023 hingga 2024. Pemilihan jurnal dilakukan secara proposif dengan mempertimbangkan relevansi topik, yakni jurnal yang membahas aspek tanah, karakteristik lahan, kelapa sawit, serta evaluasi kesesuaian lahan. Selain itu, hanya jurnal dengan pendekatan metode ilmiah yang jelas dan berbasis data lapangan yang diikutsertakan guna memastikan kualitas kedalaman informasi yang dianalisis. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan kategori subjek berdasarkan topik utama seperti tipe lahan datar, miring, gambut, ataupun pasang surut, parameter kimia dan fisik tanah, serta kualifikasi kesesuaian lahan. Yang kedua, dilakukan sintetis isi dari masing-masing jurnal untuk mengenali temuan-temuan kunci, tren, dan perbedaan antara lokasi atau kondisi lahan yang diteliti. Yang terakhir, kami menarik kesimpulan komparatif antar studi guna melihat pola umum, faktor pembatas dominan, serta implikasi hasil penelitian terhadap perencanaan lahan kelapa sawit secara luas. Berikutnya akan dilanjut oleh saya, yaitu klasifikasi jenis lahan pada perkebunan. Yang pertama yaitu lahan datar. Lahan datar ini memiliki tekstur tanah halus dan drainase baik, minim resiko erosi, dan cocok untuk mekanisasi dan irigasi konvensional. Berikutnya adalah lahan miring atau berbukit. Lahan miring atau berbukit ini memerlukan konservasi, tapak kuda, teras kontur, dan saluran air. Produktivitas cenderung lebih rendah akibat limpasan air dan erosi. Kemudian ada lahan pasang surut. Lahan pasang surut ini dinamis, dipengaruhi pasang air laut. Adapun tantangannya yaitu salinitas, genangan musiman, pH ekstrim. Kemudian ada lahan gambut. Lahan gambut ini daya simpan air tinggi, namun rawan penurunan permukaan dan emisi karbon. Perlu manajemen drainase dan pupuk organik. Kemudian ada karakter fisik dan kimia tanah. Yang pertama itu C organik atau karbon organik. Merupakan sumber energi bagi mikroorganisme, tanah yang berperan dalam dekomposisi bahan organik dan pelepasan unsur hara.
Kemudian unsur fosfor dan kalium. Fosfor penting untuk pertumbuhan akar dan pembelahan sel tanaman, sedangkan kalium memperkuat batang serta meningkatkan ketahanan terhadap cengkaman lingkungan. Kemudian ada pH tanah. Kelapa sawit tumbuh optimal pada pH 5-6,5 pH yang terlalu rendah, menghambat penyerapan fosfor dan menyebabkan kelarutan aluminium yang toksik bagi tanaman. Kemudian ada KTK atau kapasitas tukar kation, menggambarkan kemampuan tanah dan menyimpan dan melepaskan unsur hara. Nilai KTK yang tinggi menunjukkan tanah dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Kemudian ada kejenuhan basa, menunjukkan proporsi ion basa Ca3+, Mg2+, K+, dan Na+, pada koloid tanah. Kejenuhan basa yang rendah menandakan dominasi ion asam seperti Ai3+ yang mengganggu pertumbuhan akar. Perbaikan kejenuhan basa bisa dilakukan melalui pengemburan dan penambahan bahan organik. Berikutnya adalah kesesuaian lahan untuk kelapa sawit. Kriteria kesesuaian lahan berdasarkan FAO. Yang pertama ada S1 atau sangat sesuai, jarang ditemukan dalam studi. Kemudian ada S2, cukup sesuai, cocok namun batasan ringan seperti ketersediaan hara. Kemudian ada S3 atau marginal, cocok terbatas, diperlukan perbaikan tanah atau manajemen input. Kemudian ada N1 atau tidak sesuai saat ini, terlalu dangkal, pH ekstrim atau rawa. Lahan gambut dan dinamika lahan. Tanah gambut itu kaya akan bahan organik, porositas tinggi, dan pH-nya rendah. Karena longgar, tanah ini bisa simpan air banyak, tapi juga gampang rusak kalau terlalu kering. Lapisan atas gambut bisa turun kualitas karena dekomposisi dan tekanan akar, terutama di kedalaman 0-100 cm. Kalau dikelola asal-asalan bisa menyebabkan penurunan tanah, karbon hilang, dan tanah jadi kurang subur. Solusi perlu pengelolaan drainase dan bahan organik. Faktor pembatas kesesuaian lahan. Beberapa faktor yang menghambat kesesuaian lahan itu antara lain media perakaran yang dangkal dan padat, erosi di lahan miring, drainase buruk dan cekungan, unsur hara seperti fosfor dan kalium rendah, lokasi rawa banjir, dan tekstur pasir yang bikin nutrisi cepat hilang. Yang ketiga, slide yang ketiga, air tanah dan eksplorasi geofisika. Air tanah bisa dideteksi pakai metode geolistrik resistivitas. Dua lapisan akuifer penting terletak di kedalaman 1,25 sampai 39 meter dan 3 sampai 24 meter. Semakin rendah resistivitasnya, maka makin besar potensi airnya. Air tanah ini sangat penting untuk sumur bor dan irigasi kebun, terutama saat musim kemarau. Saya akan menjelaskan tentang replanting. Lahan bekas perkebunan kelapa sawit yang akan ditanami ulang atau replanting seringkali menghadapi berbagai tantangan agronomis. Salah satu masalah utama adalah hilangnya unsur hara penting akibat ekspor biomasa selama masa produksi sebelumnya. Selain itu, struktur tanah menjadi padat karena tekanan alat berat dan gerakan manusia yang pada akhirnya mengganggu sistem drainase dan sirkulasi udara di dalam tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan risiko jika pengelolaan lahan tidak tepat. Salah satunya yaitu penurunan hasil TBS atau tandan buah segar, pengelolaan lahan yang tidak memperhatikan sesuai tanah, kebutuhan unsur hara, dan sistem drainase dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman. Kedua, pengasaman tanah. Pemberian produk
yang tidak seimbang dan pengelolaan bahan organik yang buruk dapat menurunkan pH tanah. Tanah yang terlalu asam menghambat penyerapan unsur hara penting dan mempercepat pelarutan logam toksik seperti aluminium. Yang ketiga, akumulasi garam dan logam berat. Drainase yang tidak efektif, terutama di lahan pasang surut atau gambut, dapat menyebabkan penumpukan garam dan logam berat di permukaan tanah. Yang keempat, penurunan bahan organik dan daya serap air. Tanah yang tidak dipelihara dengan baik akan kehilangan kandungan bahan organiknya. Akibatnya, tanah menjadi keras, kurang gembur, yaitu berdasarkan hasil kajian dari gabungan jurnal kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit berada dalam kategori cukup sesuai atau S2 dan sesuai marginal atau S3, dengan kendala utama berupa rendahnya kandungan hara, pH masam, dan risiko erosi. Tanah gambut menunjukkan perubahan signifikan pada lapisan atas, terutama setelah 5 tahun penggunaan, sehingga memerlukan manajemen drainase dan pupuk organik yang tepat. Deteksi air tanah melalui metode geolistrik juga terbukti efektif untuk mendukung irigasi kebun. Pada lahan replanting, kehilangan unsur hara dan pemadatan tanah menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pemupukan presisi dan penambahan bahan organik. Olahan lahan yang tidak tepat dapat menurunkan hasil dan meningkatkan biaya perbaikan, sehingga evaluasi kesesuaian lahan sangat penting untuk mendukung produktivitas dan keberlanjutan sawit. Demikian penjelasan saya, terima kasih.